Apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya dan ada pelajaran-pelajaran, ada hikmah-hikmah baru yang bisa kita ambil dalam setiap pertemuan kita. Sebelumnya saya haturkan, saya ucapkan berjuta-juta terima kasih, beribu-ribu terima kasih, bahkan bermiliar-miliar terima kasih buat kamu yang masih setia bersama saya, yang masih setia mendengarkan saya, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang tentunya akan kita bahas pada pertemuan kita. Semoga pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu, yang berlalu, itu ada manfaatnya buat kamu, ada manfaatnya buat saya juga. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah peristiwa yang lagi viral saat ini, yang lagi jadi perhatian di negeri ini saat ini, yang lagi viral di jagat maya. Tentunya berita-berita sangat memberitakan ini setiap hari, dan tentu ayo kita sama-sama belajar. Pelajaran yang luar biasa pagi hari ini, harapanku kamu sambut dengan segala senyuman. Nah, begini, peristiwa yang viral pada akhir-akhir ini, yang saya maksud adalah peristiwa KDRT antara Rizky Bilar dan Lesti. Sebenarnya itu adalah masalah pribadi karena beritanya sangat besar, karena publikasinya sangat besar, dan masalah itu menimpa seorang public figure, otomatis banyak orang yang tahu, atau bahkan sebagian besar masyarakat kita tahu dan mengerti. Jadi walaupun itu masalah pribadi, otomatis akan jadi konsumsi publik. Nah, di sini saya tidak akan membahas bagaimana hukumnya, bagaimana dengan KDRT-nya, bagaimana dengan kasusnya, karena saya nggak punya kapasitas untuk membahas itu. Nah, di sini mungkin juga saya akan berbeda dengan kamu, tapi harapan saya kita berbeda dalam persatuan dan kita tetap bersatu dalam perbedaan, itu yang baik. Yang tidak baik adalah kita berbeda dan bercerai-berai, dan yang tidak baik lagi adalah kita sama tapi berpecah belah. Makanya bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan, itu keinginan saya. Oke, langsung ya. Gini, saya tidak mengambil contoh Lesti seperti ini, Lesti seperti itu, enggak. Cuma saya kepikiran apa yang ingin saya katakan ini dari peristiwa itu, makanya saya ambil contoh peristiwa. Saya nggak mengambil peristiwanya itu baik atau jelek, enggak. Cuma saya ini mau mengatakan apa yang saya katakan ini setelah saya mendengar berita-berita peristiwa itu, gitu ya maksud saya. Dan jangan di skip, simak sampai habis, kamu akan mengerti ke arah mana saya ngomong, tujuan saya kemana saya akan ngomong. Oke, begini. Saya tidak ngomong Lesti seperti ini, enggak. Tapi begini. Dalam urusan rumah tangga, itu kan urusan dua hati. Itu kan urusan saya dan kamu. Hatiku dan hatimu, hatimu pasanganku maksud saya ya di sini. Itu adalah urusan kita berdua. Nah, kalau kita melakukan sesuatu sementara kita sendiri tersiksa dan tidak bahagia dengan alasan demi anak, bagi saya kurang tepat. Karena begini, seseorang yang mengorbankan kebahagiaannya demi anak, sementara setiap hari bertengkar, bahkan maaf, misalkan suatu saat ada, bukan Lesti ya yang saya maksud saya ada orang yang KDRT kepada kita, dan kita terus bertahan dengan alasan demi anak, padahal di situ kita bertengkar setiap hari, itu buat saya tidak tepat. Kenapa? Karena kalau kita sendiri nggak bahagia dengan apa yang kita alami, anak juga sulit untuk bahagia. Gini, kalau anak, saya yakin banget, kalau anak menyaksikan orang tuanya setiap hari bertengkar, sering bertengkar, bahkan orang tuanya KDRT dan sebagainya, saya yakin anak tidak akan bahagia. Makanya bahagia, kita bersatu, diriku dan dirimu bahagia, makanya anak akan ikut bahagia. Anak mana sih yang nggak bahagia kalau orang tuanya akur, nggak ada yang neko-neko, nggak KDRT? Saya yakin anak juga bahagia. Jadi pikirkan, kalau saya akan memikirkan bagaimana keputusan itu kembali demi anak, saya akan memikirkan. Karena yaitu tadi, kalau setiap hari kita bertengkar, anak juga tidak akan bahagia melihat itu. Nah, itu yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah, ada pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua ini. Nah, begini. Ada terkadang itu seseorang mencintai seseorang itu dengan berlebihan, dengan membabi buta. Jadi, apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintainya, walaupun itu terkadang menyakiti secara fisik dan verbal, tetap dimaafkan.
karena cintanya yang membabi buta. Nah, cinta yang membabi buta ini tentunya kita sebut dengan cinta yang buta. Nah, cinta buta ini hanya menilai berdasarkan perasaan. Jadi orang yang mengalami cinta buta ini, semuanya hanya berdasarkan perasaan. Keputusannya hanya berdasarkan perasaan. Dan cinta buta tidak akan memberikan ruang dan tempat untuk logika. Padahal logika juga sangat diperlukan. Kita ini tidak kenyang hanya dengan cinta. Logika ada dalam diri kita, tentunya itu berguna buat kita. Jadi, orang yang mempunyai cinta yang buta, tidak ada ruang dan tempat untuk logika. Jadi, segala keputusan yang dia ambil, itu berdasarkan perasaan. Itu ya. Jadi, pelajaran yang kita ambil dari sini adalah, bagaimanapun kalau menurut saya, logika diperlukan. Jangan sampai kita, atau saya, atau siapapun di sini, mencintai seseorang itu dengan membabi buta, yang kita sebut dengan cinta buta, sehingga logika mati. Yang ada hanya perasaan, segalanya diambil dengan ukuran perasaan kita. Terkadang ada orang yang dikhianati berkali-kali, orang yang pasangannya selingkuh berkali-kali, dia masih saja tetap mencintai, masih saja tetap menerima, dengan alasan siapa tahu suatu saat manusia ini bisa berubah. Nah, itu dia tidak bisa menilai dengan realita. Lihat dong realita. Jangan hanya menilai semuanya dengan perasaan. Jangan hanya menilai semua dengan apa yang ada di dalam pikiran ini. Karena kalau kita hanya menilai semua dari dalam pikiran ini, dari dalam perasaan kita, halu nantinya lama-lama. Oke? Keep your happiness dan keep your smile.